Udah, Indra? Ayo, Coach. Kita mulai. Oke, baik. Oke, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Semoga belum mengantuk. Sehat. Ya, alhamdulillah. Sehat. Ya. Semoga kita sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Pada siang ini, pada sesi terakhir ini, di jam-jam yang katanya orang ngantuk, tapi kepada Ibu Bapak dan rekan semua mohon ditunda dulu ngantuknya, karena kita akan bersama untuk berdiskusi, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai cyberbullying. Kata-kata bully atau dibully atau membuli, sebuah kata yang telah menjadi kata-kata yang biasa kita dengar sehari-hari di sekitar kita, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, tempat kerja, dan lingkungan lainnya di mana kita bisa berinteraksi. Dan ini dapat terjadi di mana saja, oleh siapa saja, anak kecil, orang dewasa, remaja, orang tua, bahkan kita sendiri pun tanpa disadari mungkin pernah mengalami hal ini, baik sebagai korbannya maupun pelaku. Ya, tapi namanya kita juga tidak sadar dan kita menganggap itu hal yang biasa saja. Di masa lalu hal-hal ini juga sering terjadi ketika misalnya kita di masa-masa kata anak sekarang zaman dulu jadul ya, kita di mana orang bisa melakukan interaksi langsung, berkontak langsung. Dan itu sudah terjadi, orang ribut mengenai, tapi karena kita tidak tahu itu apakah bully, dan semua hal bisa diselesaikan secara langsung. Nah, ketika kita masuk era digital saat ini, ketika semua orang dengan sebuah alat saja bisa menguasai dunia, dan selalu ada jejak digital yang tertinggal. Seperti kita ada sebuah pesan, kita hapus, tetapi semua orang masih megangnya. Bahkan ketika ada satu case yang besar, kita publish jadi viral dan kita bisa menghapus, tapi orang lain masih menguasainya. Nah, untuk itu Ibu Bapak dan rekan-rekan semua, pada siang ini kita akan membahas mengenai cyberbullying. Diskusi bersama-sama bersama narasumber kita. Yang pertama Ibu Milawani, dosen Perbanas dan juga seorang psikolog. Selamat siang Ibu Milawani. Selamat siang, Coach Hendra Nasir. Kayaknya aku udah pernah familiar deh dengan suara Coach Hendra ini ya. Ya, terima kasih Bu. Di salah satu TV nasional ya, Coach. Iya Bu, jadi komentator, tapi sementara lagi break karena. Kemudian saya juga akan menyapa Bapak Adi Darmawan, dosen Perbanas, dan juga seorang praktisi komunikasi dengan latar belakang hukum. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah, penuh cinta. Alhamdulillah, penuh cinta. Nah, gimana Pak Adi? Biasa kita ketemu di arena olahraga, maintenance meja. Yes. Nah, sekarang kita ketemu dalam sebuah webinar. Iya. Baik Pak, siap ya Pak? Alhamdulillah kita sering ketemu ya, dan kita jadi rival yang baik hati ya, dan hari ini kita ketemu dalam suasana yang berbeda. Oke. Ya, oke, baik. Baik Ibu Bapak belum. Belum. Oke. Bagi yang lain yang belum kenal Coach Hendra, saya kenalin sekarang ya, Bu Milda ya. Jadi Coach Hendra ini adalah nama lengkapnya Hendra Nasir ya. Pak Hendra atau Coach Hendra, kami sering memanggilnya adalah mantan pelatih timnas futsal. Levelnya udah nasional nih Bu Milda dan para peserta ya. Yang kedua adalah juga apa lagi? Aku lupa. Komentator ya. Ya, komentator di sebuah televisi swasta. Beberapa stasiun TV lah ya. Tapi intinya sering muncul di acara TV, juga atlet yang jelas. Jadi nggak heran ya, posturnya juga keren. Lanjut silakan. Oke, terima kasih Pak Adi. Coach, ya, sebelum lanjut, saya lihat nih, saya boleh menyapa ya. Saya lihat ada tamu istimewa, itu ada Bu Hajah Siti Atiatul Fahiroh. Dia dosen di UHAMKA Surabaya. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Ibu hadir bersama kami. Terus ada juga, itu ada kuliah, ada Pak Miko, ada Ibu Putih,
ada Mas Ferry, terima kasih, dan ada Marhani dan teman-teman Mbak Welda juga ya. Makasih ya udah gabung di room yang ini. Oke. Ya, baik Bu, kita mulai ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Pada sesi ini mekanismenya agak sedikit berbeda. Saya sebagai moderator akan langsung bertanya kepada narasumber. Kemudian nanti di sesi terakhir akan ada tanya jawab Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung kepada Ibu Milawani. Siap ya Ibu? Sehat-sehat Mas. Ya, baik Bu ya. Ibu, sebuah kata bully, membuli atau bullying itu sudah menjadi yang sering kita dengar Ibu. Tapi sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan bullying itu Bu, atau bully atau dibully itu Bu, kalau bahasa anak-anak sekarang itu Bu? Ya, baik. Jadi bully itu sebetulnya apa ya, memprovokasi gitu ya, mencederai gitu ya. Kalau bullying itu artinya satu aktivitas yang sedang berlangsung. Jadi tindakan yang sengaja dilakukan untuk mencederai pihak lain dalam tanda kutip ya, secara terus-menerus dan berulang, itu namanya bullying itu. Gitu. Jadi kalau sekarang era kita adalah era medsos, maka kata yang melekat adalah cyberbullying gitu kan. Jadi peristiwa satu perilaku yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan maksud untuk melukai dalam tanda petik pihak lain, dan itu sebetulnya bisa dikatakan salah satu bentuk dari perilaku agresif gitu. Nah, kan ini bertujuan menyakiti, bisa mengarah ke agresi dan mengakibatkan cedera fisik dan psikologis. Gitu, Coach. Oke, Bu. Ini menarik kalau sebuah hal yang disebut perilaku agresif. Kalau saya, Bu, terus terang suka yang perilaku agresif, Bu, dalam sebuah permainan. Iya, jadi pemain-pemain itu lebih agresif dalam pergerakan dari offense maupun defense. Nah, betul. Dalam hal ini yang dimaksud agresif ini apa ya, Bu? Betul. Jadi sebetulnya itu pemaknaan ya. Kalau sebetulnya setiap orang itu mempunyai letupan-letupan ya, agresivitas yang terpendam. Jadi misalnya kemarahan yang ditunda atau perilaku-perilaku yang sebetulnya untuk dilampiaskan. Kalau di dalam dunia olahraga itu kan memang kompetisi, itu artinya kompetitif ya, kita harus kompetisi. Artinya kita harus memunculkan sebuah perilaku gimana caranya saya bisa menang dari yang lain gitu kan, dalam arti yang positif, karena kalau olahraga itu kan memang sporty gitu ya, sport berasal dari kata sport, artinya ya bagaimana supaya saya mungkin bisa berpacu dengan Coach Hendra di lapangan dalam dengan tujuannya satu, bagaimana caranya misalnya menggolkan bola masuk ke gawang kan gitu Coach. Bolanya cuma satu tapi itu diperebutkan banyak orang kan gitu. Jadi ada objeknya. Nah, kalau dalam perilaku keseharian, bully itu yang jadi objek siapa? Orang lain. Jadi bukan lagi ada objek yang ditendang-tendang gitu, yang ditendang-tendang itu orang lain ini gitu Coach. Bedanya gitu. Jadi perilakunya ya banyak orang menggunakan berbagai cara untuk meredam perilaku agresif gitu ya. Tapi kalau Coach lihat dan teman-teman lihat di keseharian kita itu banyak orang yang tiba-tiba tanpa sebab marah-marah gitu kan, tanpa sebab dia memukul atau meninju jendela, atau itu sesuatu pelampiasan dari perilaku agresif gitu Coach. Oke Bu. Ya jadi lebih ke ada objek yang akan diserang ya Bu, itu Ibu ya? Ya, dituju. Dia memerlukan objek untuk pelampiasan perilaku agresivitasnya itu. Iya, betul. Iya, oke. Dan itu biasanya lebih mengena Bu, karena langsung ke satu titik ya Bu ya? Betul. Ya, oke. Nah, oke Bu, berikutnya Bu, yang saya pribadi ya Bu, justru taunya cuma bullying. Tapi sebenarnya
ada berapa macam sih Bu? Ada berapa tipe bullying sih Bu? Karena selalu bullying lo, bullying, tapi kita nggak tahu apa itu Ya, type-nya gitu Bu. Ya, Apakah ada Bu? Ya, jadi kalau tadi analog Ya. dengan dunia sepak bola, dunia apa tuh? Futsal atau sepak bola atau katakanlah tinju yang paling ekstrim, tinju kemudian apa itu waktu itu ada yang gulat-gulat gitu ya. Itu sebetulnya bentuk agresivitas yang nyata, yang kelihatan. Tetapi ternyata ada juga bentuk agresivitas yang berbentuk verbal. Ada yang verbal, ada yang non verbal, gitu ya. Ini barangkali, nah ini ada di sini ditampilkan di slide ini ada 4 macam perilaku bullying. Jadi yang tadi physical, yang kita melakukan aktivitas fisik seperti mengkick orang gitu ya, menendang, menslap gitu kan, bergulat gitu ya. Ini bentuk-bentuk permainan fisik yang mengandalkan fisikal. Jadi ada. Nah, kalau dalam rangka bullying, coach, ini dilakukan dengan sengaja dan dia memang mau mencederai orang lain gitu ya. Sama seperti verbal. Verbal itu juga bentuknya itu bisa verbal yang langsung, bisa verbal yang tidak langsung. Kalau verbal yang langsung tuh yang bunyinya mengata-ngatai, misalnya, lu ngapain sih, lu bisa apa sih, dasar lu pendek, lu albino, gitu ya. Jadi itu fisik, lebih ke fisik, tapi itu verbal. Yang verbal yang tidak langsung itu dengan gestur misalnya, kita nggak suka dengan orang lain, terus kita nggak mau ngomong, tapi kita diemin, menjaga jarak gitu ya. Itu mengisolasi, itu sudah bentuk verbal yang non verbal langsung gitu ya, non verbal tapi langsung gitu ya. Nah kemudian ada juga yang social bullying yang tadi, jadi meninggalkan seseorang, mengisolasi, kemudian memojokkan gitu ya. Kemudian juga ada, nah sekarang ini yang sedang tren karena memang dunia kita itu sekarang didominasi media sosial, maka disebut cyberbullying. Jadi yang perilaku agresivitas melawan atau menundukkan orang lain yang dilakukan lewat media sosial. Gitu, Coach. Ya, Bu. Jadi kalau dilihat dari tipenya, Bu, saya yakin kita semua yang ada di sini pernah mengalami, terutama di masa kecil ya, Bu, terutama pernah mengalami yang disebut dengan fisikal, Bu, kemudian juga ada verbal dan sosial. Nah, mungkin cybernya mungkin berapa tahun belakangannya, Bu. Contoh ya, Bu. Contoh ya, Bu, saya pernah mengalami ini, Bu. Semua pernah saya alami ini, Bu. 1, 2, 3 ini, Bu, tentang fisikal. Ya. Dan saya yakin ibu-ibu dan bapak rekan-rekan semua di sini pernah mengalami hal seperti ini. Tapi karena masanya yang lain ya, Bu, jadi kita menganggap itu sesuatu yang udah lewat gitu ya, Bu, udah biasa saja gitu. Nah, itu benar banget, Coach. Jadi awalnya itu bercandaan kali ya. Kita lihat kan, misalnya anak-anak main-main lagi duduk tiba-tiba kursinya ditarik gitu kan. Atau lagi jalan tiba-tiba kakinya slapping gitu kan, jadi kita jatuh gitu. Nah itu awalnya main-main karena dia tidak, tapi begitu kemudian dia lihat ada pihak lain yang kesakitan atau ada juga muncul naluri atau kesenangan psikis yang ada pada diri si pelaku. Nah dan itu ternyata menjadi satu saluran melampiaskan perilaku agresivitas. Gitu. Iya, betul, Bu. Ya, mungkin karena waktu itu belum ada gadget ya, Bu, jadi orang nggak bisa video kan ya, Bu. Kalau video kan bisa viral juga ya, Bu. Betul. Ya, baik, Ibu. Menarik sekali, Bu Mida. Baik, Ibu, ini semakin lama semakin seru nih, Bu. Pertama kalau kita bikin seperti korban. Nah, misalnya korban itu spesifiknya itu seperti apa, Bu? Karakteristik korban dari bullying ini, Bu? Oke. Jadi kalau korban itu biasanya dicari yang di bawah di bawah si pelaku dalam tanda kutip ya. Misalnya dari segi fisik. Umumnya pelaku bullying itu punya fisik kekar, badan kuat, tinggi besar gitu ya. Kalau dominasi seperti katakanlah itu posturnya tuh bisa dibilang wah badannya macho gitu ya. Seperti yang sering dikomentari coach di TV-TV itu ya.
Jadi saya lihat tuh beberapa kali waktu coach manggung di TV gitu ya. Nah, kemudian juga lawannya tuh dicari yang biasanya yang kelihatan lebih kecil dari segi fisiknya, kemudian lebih rapuh dalam tanda petik gitu ya. Kemudian juga dia cari orang itu yang bisa melampiaskan perilaku agresivitasnya gitu ya. Nah, ada juga tapi coach dan Mas Adi dan teman-teman, ada juga pelaku bullying itu yang lebih kecil, badannya tuh kecil, tapi dia punya dominasi di hal yang lain. Misalnya, dia punya dominasi dari segi finansial. Dia punya backup misalnya orang tuanya, bapaknya atau ibunya tuh pejabat yang punya power, punya otorita. Dia sering gunakan itu secara tidak semestinya gitu ya. Kemudian juga yang menjadi korban biasanya umumnya sekarang terjadi di anak-anak sekolahan tuh diambil duitnya misalnya gitu kan, uang sakunya dirampok di tengah jalan gitu ya, diambil. Nah, si pelakunya seringkali karena dia punya modal, dia merasa lebih kuat, dia punya backing, maka dia melakukan perilaku bullying. Kemudian juga nih karakteristik dari si pelakunya nih coach ya. Jadi saya bukan dari si korbannya. Dia tuh sebetulnya punya rasa percaya diri yang rendah gitu. Terus kemudian kontrol diri kontrol diri itu artinya bagaimana dia mengontrol emosinya, kemampuan dia untuk value-nya dia, pola asuh itu juga ngaruh ke situ. Nah, umumnya para pelaku bullying itu melampiaskan agresivitasnya karena dia pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang menekan dia di masa kecil, gitu coach, yang tidak terselesaikan. Misalnya orang tua yang berantem di rumah, tidak rukun gitu ya, yang saling mengata-ngatain, kan kita juga tahu ya, bukan hanya bapak yang membuli ibu, tapi ibu juga sekarang ini pada posisi juga bisa mengkick balik bapak gitu ya. Kemudian juga dari pengalaman di sekolah, dia dulu dikucilkan, dibully oleh teman-teman gitu coach, sehingga peristiwa yang tidak mengenakan itu tertimbun pada diri dia, dan sekarang dia cari pelampiasan gitu untuk melampiaskan apa yang dialami di masa silam dulu gitu coach. Ya, Ibu, sekarang kan lagi masanya, terutama berapa bulan lalu ya Bu, ini masanya anak-anak sekolah PTM Bu. Jadi saya yakin di rumah itu pasti rame nih Bu. Nah itu baik ibu dengan anak, bapak dengan anak yang lagi belajar atau apa. Nah itu bisa dimasukkan ke tipe mana itu Bu? Apakah tipe sosial atau apa itu Bu? Oke. Jadi misalnya yang maksudnya coach itu kayak kekerasan yang kita sering dengar di TV gitu ya coach? Iya. Misalnya si ibu yang baru beredar, si ibu kandung berusaha membunuh anak kandungnya gitu coach, maksudnya kekerasan. Nah, itu sebetulnya kekerasan coach. Bedanya dengan bullying. Beda ya? Betul. Kalau bullying itu berulang, perilakunya tuh terus-menerus gitu coach. Jadi tidak hanya sekali kejadian langsung dia berhenti. Kalau ini kekerasan, memang ada banyak KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga, itu sebetulnya beda-beda tipis sebetulnya. Tapi kalau bullying itu dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus gitu coach. Oke. Ini di sini kan ada Pak Adi bisa langsung nimbrung juga ya. Atau nanti Bapak Ibu yang lain. Oke. Sangat menarik ya Bu. Jadi beda-beda tipis antara marah dan itu ya Bu. Oke. Baik Ibu Milda, kita sementara untuk Ibu Milda dulu, nanti kita akan lebih seru lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens ya Bu. Oke, berikutnya, terima kasih Ibu Milda. Saya yakin pasti udah mulai bikin pertanyaan itu Bu. Nah, sekarang kita coba pindah ke Pak Adi. Pak Adi? Yes. Betul Pak Adi. Oke. Pak Adi. Ya, pakai Pak Adi ya. Saya mau tanya, ada beberapa pertanyaan ke Pak Adi mengenai cyberbullying ini Pak. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana kondisi interaksi sosial masyarakat di era digital ini Pak Adi. Oke, makasih Coach. Terima kasih atas kesempatannya dan juga kepada Bu Milda dan para peserta yang sudah join di webinar kita pada siang hari ini. Jadi ternyata
interaksi sosial itu yang dulu yang pernah Coach bilang kan langsung ya, kita berteman langsung, kumpul langsung, secara fisik ketemu langsung, sekarang sudah mulai bergeser. Nah, itu lebih banyak kita bermedia sosial, kita menggunakan sarana gadget untuk berkomunikasi. Saya mau tunjukkan data ya, begitu luar biasanya penggunaan gadget yang ada di Indonesia. Ya, sudah kelihatan ya? Ya. Coach bisa lihat bisa data dari Februari 2022, jadi baru bulan yang lalu, total populasi Indonesia itu 277,7 juta. Ya, itu populasi Indonesia. Tetapi yang punya HP berapa itu? 370 juta. Iya. Jadi satu orang itu bisa punya lebih dari satu gadget ternyata. Ya, ternyata luar biasa ya. Nah, kemudian juga ada pengguna internet itu ada sekitar 204 juta sekian, dan juga pengguna aktif media sosial itu 191 juta. Jadi total populasi hampir 70% mereka menggunakan media sosial. Nah, jadi luar biasanya adalah di sini bahwa apa? Ternyata Indonesia merupakan market yang besar dan juga begitu banyak orang berinteraksi di sana. Nah, ini gambaran real dari data yang saya peroleh. Kemudian, nah, ada generasi ini yang apa kita mau tampilkan. Generasi baby boomers sengaja nggak saya tampilkan karena dia adalah yang mungkin sedikit ya penggunaannya, tapi lebih kepada generasi Z, milenial, dan generasi X. Generasi X dulu yang sekarang. Dia peralihan ya. Dia medium user. Dia adalah pengguna internet 1-3 jam per hari. Dan populasinya 63,sekian% itu yang menggunakan internet. Kemudian milenial itu lebih tinggi. Dia lahir di mana internet sudah berkembang. 88,sekian% ya, dia menggunakan internet. Heavy user dan mengkonsumsi waktu sekitar 4-6 jam per hari. Dan terakhir Z itu adalah mobile generation, 93,9% itu pengguna internet. Addicted for user ya, jadi nggak cuma heavy tapi addicted. Jadi yang memang sangat bergantung pada mobilitas dan juga gadget itu. Mas Adi, ya Bu. Mas Adi itu ada masukan lewat chat, suaranya Mas Adi kurang maksimal, suaranya kurang keras. Kurang keras, sudah? Ya. Sudah belum? Ya, sudah, sekarang sudah. Nah, sekarang gitu udah jelas. Sip. Sudah ya? Terima kasih, jadi Pak. 93,9% itu pengguna internet. Dan mereka menggunakan waktunya 7 jam lebih per hari untuk main di media sosial atau ranah digital. Kemudian, ini gambaran saja, Coach Hendra, ya. Kondisi interaksi sosial, walaupun kumpul, tapi tetap mereka memegang gadget. Ya kan? Keluarga kumpul tapi masing-masing megang, anak-anak kumpul juga megang gadget. Bahkan buku itu bukan dibaca tapi malah buat sandaran ya, untuk katakan untuk mereka main atau membaca e-book misalnya seperti itu. Nah, ini adalah kondisi yang luar biasa terjadi, peralihan di mana dulu kita tidak menyangka bahwa kondisi akan menjadi seperti itu. Oke, pertanyaannya, kira-kira ini ngapain nih? Mbak Welda, ngapain tuh Mbak? Apanya ini? Ya. Nah, sedang apa Mbak Welda? Ya. Jadi yang di atas ini sedang lihat handphone. Oh, itulah lagi ibadah kan? Yang itu sedang sholat apa gimana itu ya? Nah, ya. Ini ternyata gambaran ya, begitu luar banyak biasanya, yang persepsi kalau begini mungkin lagi telepon kah atau lagi karena lagi pakai jilbab, pakai mukena, dan mungkin lagi sholat. Belakangnya juga sama ya, pakai hijab, pakai mukena dan sebagainya. Ternyata tuh. Ternyata eat, pray, and tweet. Bukan, saya tadi udah nyoba main handphone. Tadi kan saya sempat bilang main handphone tuh kayaknya. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita membaca Al-Quran pun atau doa juga ada kan di aplikasinya, ada di dalam mobile. Jadi semuanya sudah sangat luar biasa. Eat, pray, and tweet ya. Adopsi dari filmnya Eat, Pray, and Love-nya si Julia Robert waktu itu yang di Bali ya. Tapi ini menggambarkan bagaimana luar biasanya pengaruh
penggunaan gadget. Itu kondisinya, Coach, tentang apa yang terjadi dari interaksi sosial di masyarakat yang sudah sangat berubah dan begitu luar biasanya jumlah gadget yang ada di negara kita. Dari 277 populasi, ternyata lebih banyak kan adalah gadgetnya daripada orangnya. Ya, luar biasa sekali ya. Boleh tanya nggak nih? Boleh nyelak nggak? Oh, belum. Tunggu. Disimpan dulu. Makanya tadi udah dibilang penasaran. Pasti seru. Jadi pasti seru, udah pasti akan ada pertanyaan. Jadi mohon ditunggu dulu Bu Beda ya. Bu Beda begitu ya. Sip. Nah, jadi artinya Pak Adi, semakin banyak orang menggunakan gadget atau saya juga pernah membaca sebuah survei. Jadi kita itu tidak bisa lepas dari 5 menit dari HP. Jadi taruh, pegang. Artinya kemungkinan untuk melakukan hal anything, everywhere bisa terjadi, Pak Adi. Iya, betul. Nah sekarang Pak Adi, pertanyaan adalah Pak Adi, sekarang yang dimaksud dengan cyberbullying itu, tadi Pak Adi udah menyampaikan semacam pengantar ya tentang ke bentuk komunikasinya. Sekarang apa gitu Pak yang dimaksud dengan cyberbullying, Pak? Ya, biar semuanya jelas, saya akan share lagi pengertiannya di dalam slide saya. Nah, itu. Dua kali tempat saya ternyata. Bentar. Pengertiannya yang pertama ya. Kalau istilah Indonesia perundungan dunia maya, yaitu perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Dapat terjadi di platform media sosial, chatting, main game, ponsel, dan lain-lain. Intinya menggunakan teknologi digital. Itu ya, itu satu pengertian yang secara umum. Kemudian saya ambil dari satu sumber ya yang juga punya dan concern di bidang digital, mengatakan bahwa perilaku agresif ya, sama yang Bu Mega sampaikan. Ya, maaf Pak Adi, suaranya kurang jelas Pak Adi. Suaranya di ini. Sudah lagi atau masih kurang? Kurang dekat. Tes 1, 2, 3. Udah dekat banget. Pak. Sudah, lanjut ya? Pak Adi, lanjut. Ya udah, lanjut ya. Kalau yang satu lagi mengatakan bahwa cyberbullying adalah perilaku agresif yang bertujuan untuk yang dilakukan nggak cuma satu orang, bisa juga kelompok dengan menggunakan media elektronik terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan. Tadi Bu Milda sampaikan orang yang cenderung lemah, ya kan? Kemudian tindakan tersebut menunjukkan perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Kekuatan yang Bu Milda sampaikan tadi lebih luas, tidak cuma fisik ya Bu ya, tapi kekuatan finansial juga ada di sana, kekuatan background ya, ataupun yang lain. Backingan orang tua yang punya. Ya, jadi kekuatan yang seperti itu contohnya. Ini pengertian yang saya cari dari beberapa dari sumber, Coach. Jadi intinya adalah perundungan yang dilakukan dengan berbasis media elektronik atau digital, kemudian perilaku agresif ya, kemudian bisa dilakukan secara individu maupun kelompok, dan tujuannya tentu adalah menyakiti, tadi kan membuat malu, melecehkan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Coach. Ya, baik Pak Adi, terima kasih. Nah, bisa diberikan Pak Adi semacam contoh nyata gitu Pak Adi yang sering terjadi saat ini dan juga sering dialami oleh bermacam individu. Ya, oke. Nah, ini yang jadi inti dari tema kita diskusi pada siang hari ini adalah contoh-contoh yang real. Apa sih yang terjadi? Ya. Nah, ini bisa agak banyak ya. Mohon kesabarannya untuk bisa nanti membayangkan atau mencerna satu-satu contoh yang mungkin saya berikan. Nah, ini yang pertama. Menyebarkan kebohongan tentang seseorang. Jadi kita itu bisa menyampaikan informasi tentang kontennya bohong tentang seseorang. Dari kita ya, dari akun kita. Apalagi misalnya, memposting foto atau sesuatu yang memalukan atau menyakiti tentang seseorang. Jadi kita sengaja nih, Coach, memposting foto yang memalukan ataupun yang menyakitkan tentang seseorang. Bisa aja kan kita foto itu kan pas nggak siap atau pas kita foto kita dicuri atau gimana ya, itu seperti itu bisa terjadi. Nah, selain foto juga pesan, ancaman ya, melalui platform chatting. Kemudian kita punya media sosial, kemudian dia komen di dalamnya.
kata-kata yang menyakitkan, memalukan, melecehkan, dan seterusnya. Atau meniru atau mengatasnamakan seseorang. Jadi kita pakai akun palsu. Jadi aku pakai coach itu fotonya karena banyak di media massa atau media sosial, aku ambil tuh fotonya coach. Terus aku bikin akun palsu. Ya kan? Seolah-olah aku ini adalah Hendra Nasir. Ya. Nah, disitulah kemudian kita mengirimkan pesan, ujaran kebencian, yang memalukan, asusila, dan segalanya kepada orang yang kita tuju. Ya kan? Berarti kita sudah istilahnya menggunakan ranah pribadi milik orang lain atas nama mereka ya, yang intinya adalah kita menggunakan akun palsu. Nah, ini juga nih yang sering main game online. Jadi pengiriman pesan yang mengancam, yang meninggalkan di jaring sosial, ya, ruang obrolan atau game online. Ini contoh yang nyata di dalam ya, aktivitas masyarakat. Ada lagi contoh yang lain, mengucilkan, seperti yang Bu Wilda bilang, mengucilkan, mengecualikan, mengeluarkan ya dari game online, aktivitas lain atau grup pertemanan atau komunitas, ya tanpa sebab yang jelas, ya kecuali dia memang sering misalnya men-share hal yang kurang baik, tapi tanpa alasan karena dia tadi kondisinya lemah, dia dikucilkan. Kemudian kita menyiapkan situs ya atau grup chat atau apapun itu yang berisi itu tadi, kebencian seseorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian kepada seseorang. Jadi kita siapkan nih satu media sosial atau suatu akun, tapi tujuannya jelas, itu untuk membuat seseorang itu tersakiti. Menghasut anak-anak remaja untuk mempermalukan orang. Ya, ini kelompok nih, satu orang mengajak teman-temannya, bareng-bareng kita punya target yang satu, itulah yang kita akan hajar misalnya seperti itu. Nah itu bisa kategori ya. Tapi tetap menggunakan media sosial ya, di sini artinya. Nah ini juga memberikan suara atau menentang seseorang dalam jejak pendapat yang yang melecehkan, itu juga bisa. Kemudian membuat akun palsu, sekali lagi ya, mencuri identitas online, mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Nah ini juga nih, memaksa, merayu seseorang untuk mengirim gambar sensual dan terlibat dalam percakapan seksual. Itu juga salah satu contoh dari perilaku cyberbullying. Jadi kita itu harus mengikuti apa yang mereka mau atau mereka inginkan. Nah, ini gambaran contoh-contoh yang bisa saya gambarkan apa yang terjadi dengan cyberbullying. Oke, Pak Adi, baik. Nanti kita diskusi lagi lebih dalam. Iya, baik Pak Adi. Jadi kalau hal-hal tersebut dibiarkan, Pak Adi, ini bisa kacau semua, Pak. Artinya harus ada aturan atau regulasi atau bahkan undang-undang untuk mengaturnya, Pak Adi. Apakah ada, Pak Adi? Ya, alhamdulillah negara kita negara hukum, negara kita negara yang sangat menghormati hak dan juga kita saling menghormati, respect dengan satu sama lainnya ya. Kita ada aturan banyak di sini. Negara Indonesia memiliki undang-undang dan aturan yang terkait dengan bagaimana sih supaya orang itu berhenti melakukan itu, dan ada juga ancamannya. Nah, saya mau share di sini. Hati-hati ya. Kita punya undang-undang ITE 11 tahun 2008 yang sudah diperbaiki dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan. Dan satu lagi kita juga punya elemen lainnya, yaitu bentar. Juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ada juga di sana aturan mainnya. Lalu yang terakhir adalah Surat Edaran Kapolri ya Nomor 6 Tahun 2015 ya, Oktober 2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Nah, ini menjadi beberapa aturan main yang harus diwaspadai ya, supaya kita tidak terlibat atau menjadi kesakitan lah ya dalam konteks masalah cyberbullying. Lebih detail langsung ya, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah ini menyenangkan, memprovokasi, menghasut. Ini nggak stabil kayaknya internetnya ya. Nah, semua tindakan itu bertujuan atau berdampak pada tindak
yang diskriminatif atau kekerasan, asusila, penghilangan nyawa, dan bisa berpotensi untuk konflik sosial. Ini bisa kategorikan seperti itu. Jadi potensinya sangat luar biasa. Dan berikutnya, kita juga punya aspek-aspek apa yang dilarang untuk atau yang menjadi yang bisa menjadi objek bullying itu sendiri. Suku, ya, agama, aliran kepercayaan, kemudian keagamaan, kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, difabel, ya, dan juga ada orientasi seksual. Misalnya. Nah, ini adalah aspek-aspek yang juga harus diperhatikan, jangan sampai kita menyinggung hal itu. Ya, ini materi yang juga bisa dibuat untuk membuli seseorang. Kemudian medianya itu salah satu yang memang menjadi concern dari aturannya adalah tentang jejaring media sosial. Itu masuk di dalamnya. Dan ya, yang luar biasa adalah bahwa bukti postingan yang sudah dibuat ya, disebarluaskan itu menjadi alat bukti sesuai undang-undang ITE, diakui, Coach. Jadi hati-hati, walaupun tadi Coach bilang sudah dihapus, kita menghapus, tetapi ingat bahwa ternyata bisa juga ditelusur, dicari oleh pihak yang berwajib untuk bisa menangkap siapa pelakunya. Nah, itu gambaran bagaimana luar biasanya bahwa negara kita juga ikut memikirkan, memberikan rasa aman ya kepada warga negaranya agar mereka bisa saling menghormati, saling bisa hidup nyaman dengan ranah media sosial atau hidup di era digital yang ada saat ini. Itu, Coach. Ya, baik. Terima kasih, Pak Adi. Ini artinya kita memang harus hati-hati ya, Pak. Kadang-kadang kita menganggap itu yang biasa, ternyata ada orang lain yang tidak berkenan dan bisa mereka melakukan tindakan Pak, semacam pelaporan ya, Pak? Bisa ya seperti itu, Pak Edi ya? Iya, masuk dalam tindak pidana. Oke. Ya, jadi hati-hati, ada ancaman hukumannya di sini. Iya. Jadi dengan adanya pengetahuan seperti ini akan lebih bermanfaat untuk kita untuk lebih mempunyai Pak, kehati-hatian dalam menggunakan sosial media. Baik, Pak Adi, asumsinya jika ini terjadi, jika sudah terjadi gitu, Pak Adi ya, apa yang harus kita lakukan terhadap korban cyberbullying ini, Pak Adi? Oke. Jadi yang menarik adalah kalau ada korban, ada yang kena nih, gimana nih harus kita lakukan? Nah, ini ada nih beberapa tahapan yang mesti kita lakukan. Oke, tolong Bu Milda dibantu ya saya ya untuk menjelaskan untuk tahapannya ya. Iya, mohon dibantu Ibu Milda. Nah, ini gambarannya nih. Jadi gambarannya adalah orang dari yang sisi psikologis, ini gambaran dari korban ya. Terus kita sebagai orang yang mungkin bisa membantu, makanya ada visualisasi menolong ya. Yang pertama adalah, nah ini Bu Milda, silakan Bu. Ya. Nah, ini Bu. Terima kasih. Jadi kita nanti akan mendiskusikan juga cara penanganan ya. Kalau tadi Mas Adi karena background-nya hukum, Mas Adi lebih menyoroti dari aspek penanganan gitu ya, bila terjadi gitu ya. Jadi kalau sudah terjadi cyberbullying, maka adalah langkah yang bisa dilakukan mencari bantuan orang yang dipercaya. Artinya orang yang punya kompetensi, bisa orang tua, bisa saudara yang tidak ember gitu ya. Ini artinya memang yang bisa berikan bantuan gitu ya. Kemudian juga ada beberapa cara. Tapi nanti sebelum Mas Adi melanjutkan juga, sebetulnya kalau saya sebagai pemerhati perilaku lebih melihat bagaimana peristiwa ini sebelum terjadi gitu, Coach. Apa mau disampaikan sekarang atau nanti penanganannya itu? Ini kan penanganan ketika sudah terjadi ya. Sudah terjadi ya. Ya, baik. Jadi mencari bantuan dari orang yang dipercaya, karena umumnya setelah orang mengalami bullying dan juga cyberbullying itu mempunyai pada umumnya tuh nggak mau keluar dari tempat yang misalnya tidak mau keluar dari kamar, tidak mau ketemu teman gitu ya, mengisolasi diri karena dia mengalami tekanan-tekanan gitu kan, Coach. Nah, ini mesti
mesti diselesaikan dulu gitu. Jadi ini contohnya di gambar ini juga ini seperti apa, menahan tangis gitu ya. Setiap kali membuka apa namanya ini gadgetnya gitu, laptopnya, itu dia seperti menutup menutup, nggak mau lihat gitu ya. Jadi masih harus dibangunkan lagi dikuatkan lagi rasa percaya dirinya gitu, Coach. Jadi gini Bu ya, mencari bantuan dari orang yang dipercaya adalah orang yang terdekat yang bisa membantu kita dalam kondisi yang sedang kita down ya. Orang tua betul. Itu jadi pilihan utama. Kemudian siapa lagi Bu selain orang tua? Ya, biasanya yang dicari bantuan pasti orang tuanya, entah ibunya, entah bapaknya gitu ya. Kemudian yang lain juga bisa orang yang ada tinggal di rumah yang dipercaya, misalnya kakaknya atau iparnya gitu ya. Atau juga bisa bahkan ART atau asisten yang karena kan seringkali karena era sekarang ini orang tua sibuk maka anak lebih sering substitute orang tua gitu ya, itu bisa juga Mas Adi dilakukan. Jadi bisa mengarahkan ya, dia rilis terlebih dahulu atas masalah yang dihadapi ya. Ya, intinya itu mengembalikan rasa kekuatan dia lah, kekuatan dia. Ya. Saya lanjutkan dulu ya Coach ya. Oke. Yang pertama adalah mencari bantuan dari orang yang dipercaya. Siapa aja yang penting membuat korban ini merasa nyaman, bisa menyampaikan dengan baik dan bisa mengarahkan. Apalagi yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua, Coach, yang bisa kita lakukan adalah diblokir dulu akun media sosial si pelaku. Supaya apa? Supaya teman-teman kita sudah nggak bisa lagi melihat postingan dia. Jadi memblok terlebih dahulu apa yang sudah dia lakukan supaya tidak lagi menyebar lebih luas lagi. Nah, ini upaya ya yang kita bisa lakukan. Berikutnya juga adalah di IG, di Twitter, di Facebook dan di berbagai macam medsos itu ada yang namanya satu pusat informasi ya atau pelaporan. Biasanya di situ akan ada satu fasilitas yang bisa kita menyampaikan laporan, di mana kita merasa dirugikan atau ada postingan yang berbau-bau asusila dan mungkin kekerasan dan sebagainya, itu mereka akan punya akun itu atau punya fasilitas itu yang merespon dengan cepat bisa. Kemudian yang juga penting, kumpulkan bukti sebanyak mungkin, screenshot ya, dan bukti-bukti itu akan kita simpan dan nantinya akan kita bawa jika memang perlu. Upaya terakhir adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, itu adalah gambaran penanganan bagaimana sebaiknya kita akan lakukan terhadap si korban bullying ini. Dari mulai mencari bantuan orang yang bisa kita percaya untuk sharing, kemudian diblokir akun media sosial pelaku, kita laporkan, kita kumpulkan bukti dan juga kita laporkan kepada yang berwajib. Tapi ingat ya bahwasanya ini juga sudah sangat ekstrim ya, Coach ya, kejadiannya dan berulang-ulang dan menyakiti dan mempermalukan kita di ranah media digital. Itu, Coach. Oke, baik Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, sudah kita dengarkan secara singkat dan padat mengenai cyberbullying ini. Dan memang kita harus lebih mempunyai wise dalam menggunakan sosial media, dan juga kita punya aware terhadap lingkungan kita, di rumah, lingkungan sekitar, dan lingkungan yang lainnya. Baik, sekarang biar lebih menarik dan lebih seru, yang tadi Ibu Bapak yang sudah menyiapkan pertanyaan, dan kita akan buka sesi tajab ya, Ibu Milda dan Pak Adi. Ya, silakan. Dan ini ya, bagi Ibu audiens, Ibu Bapak dan rekan yang tanyakan, silakan raise hand atau langsung tulis di sini. Langsung kita berikan pertanyaan kepada Ibu Milda maupun Pak Adi. Ya. Ini sudah ada ya Ibu, dari Bu Pamela ya Bu? Ada Bu Pamela. Iya, ada Bu Pamela. Ada Mbak Welda tadi. Bu Welda. Ya, kita tiga dulu ya Bu, silakan. Ya, silakan. Pak Adi, kita langsung saja. Silakan ya. Tadi Bu Welda yang udah pertama kali tadi mau nanya tuh. Ya, ini urutannya usul Bu Welda. Bu Welda. Ya. Pak Heru, terus Bu Pam ya. Iya, Ibu Welda, Pak Heru, dan Ibu Pam. Silakan Ibu Welda. Ya, terima kasih. Maaf sebelumnya tadi sempat nyelak-nyelak dikit, nggak apa ya. Oke, ini saya punya anak. Jadi pengalamannya gini,
minta solusi kali ya ke Bu Mila, karena Bu Mila kan psikolog ya. Mungkin bisa bantu anak saya laki-laki 2. Terus yang satu itu tidak bisa lepas dari gadget, itu susah banget. Bahkan tuh saya sempat umpetin, saya sempat ketemu lagi. Terus yang ada setiap saya pergi saya bawa, tapi saya nggak bisa komunikasi karena handphone saya bawa. Nah, dan ini karena PPKM atau sekolah sekolah jarak by PJJ ya namanya, itu mau nggak mau handphone yang dipegangkan, soal di situ, pertanyaan di situ dari gurunya. Terus kita kadang-kadang menyikapinya, ini gimana saya mau bisa lepas dari handphone gitu loh anak saya. Sedangkan ini apa gurunya kirimnya lewat handphone, lewat WA. Dan untuk menguranginya gimana ya? Solusinya supaya anak-anak ini lepas dari handphone. Saya pernah mengalihkan kemana tuh, tiba-tiba tuh dia handphone mana maksa, dan yang ada dia marah-marah sama saya, kayak kayak dia tuh harus dapet gitu loh. Nah itu agak berat jadinya. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Ibu Wilda pertanyaannya. Silakan Ibu Wilda, langsung ditanggapi. Langsung direspon aja. Oke, baik. Ya. Oke, langsung. Ya, jadi Mbak Wilda, memang kita ngomongin cyberbullying menyangkut dengan medsos ya. Tadi sudah diutarakan oleh Pak Adi bahwa sekarang kita tuh eksesif banget penggunaan medsos, bisa berapa 7 jam satu hari gitu ya bermain itu. Ya, Bu. Ya, jadi sebetulnya yang paling penting memang ini kita ngomongin pencegahan ya. Tadi kan penanganan setelah terjadi. Jadi hal yang paling bisa dilakukan adalah kita harus mempersiapkan diri sebetulnya sebagai orang tua dan terutama anak-anak. Usia putranya Mbak Wilda berapa tahun? Yang satu 10, yang satu 7. Nah, usia laki-laki semua ya, jagoan ya. Ya. Jadi itu usia-usia yang memang usia-usia penuh dengan keingintahuan ya. Nah itu saya juga belajar dan banyak membaca literatur. Sebetulnya apapun yang ada di depan kita ya, gadget atau mainan itu harus diberikan kepada si pelaku dengan ketentuan-ketentuan, Mbak. Jadi misalnya gini, ada itu gadget diberikan ketika anak itu sudah siap, misalnya hanya hari tertentu, Sabtu 2 jam gitu ya, atau misalnya mainan ya, ini dalam arti yang sebenar-benarnya, pistol misalnya. Pistol itu pistol maksud saya, bukan pistol beneran ya. Itu diberikan dan di pistolnya itu diberi ketentuan mainan tersebut bisa diberikan kepada anak usia itu 4-5 tahun. Dan itu memang regulasi itu penting gitu ya. Jadi sebelum seseorang diberikan mainan dalam tanda kutip itu kita harus memenuhi standar tertentu. Misalnya saya boleh main gadget berapa jam sehari, 2 jam atau 1 jam dengan ketentuan saya sudah bisa baca, saya udah bisa bahasa Inggris, saya tidak boleh masuk ke situs-situs tertentu gitu kan. Jadi sudah ada rambu-rambunya. Gitu, Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak Wilda sebagai orang tua, kita juga harus buat kesepakatan. Misalnya gini nih, kamu nak boleh main handphone ketika itu untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, atau kita tidak boleh menggunakan handphone ketika di ruang makan. Seperti tadi kan contoh gambar di slide tadi, di ruang makan orang tuanya pegang handphone, ya anaknya memodel orang tuanya dong kan gitu. Jadi kita pun harus memberi contoh apa-apa yang bisa dikerjakan, apa bisa dilakukan, dan apa-apa yang tidak boleh gitu. Dan itu yang disebut literasi sebetulnya. Jadi medsos ini juga menggebrak ya kehidupan kita. Menurut saya banyak hal terjadi sekarang karena kita tidak siap, kita tidak literated gitu. Jadi itu yang perlu nih. Di sini tadi saya lihat ada Mbak Adel ya, Mbak Adel yang punya kepakaran di bidang IT, itu juga mungkin nanti bisa sharing tentang how a human interact with a computer. Itu kan ada tuh mata kuliahnya human interaction computer. Itu jadi ada
semua itu sebetulnya ada panduannya gitu. Ketika kita mencoba melanggar, nah terjadilah hal-hal yang di luar perkiraan gitu kan. Contoh ya, anak yang kena bullying atau cyberbullying itu belum tentu orang tua sadar, belum tentu anak itu mau cerita karena dia malu gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua yang harus aware dengan perubahan perilaku yang ada pada si anak gitu. Misalnya, anakku kok nggak mau keluar ya, anakku kok nggak mau main ya, ada apa ini? Nah dari situ baru kita orang tua tuh yang datang kepada anak untuk mencari tahu gitu. Sangat jarang anak yang kena bullying dia cerita duluan kepada orang tua kan dia malu gitu. Seringkali perilaku yang terpapar bullying itu kan mereka nggak mau cerita ke orang lain gitu ya. Nah itu yang harus diwaspadai. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Welda. Nanti kalau misalnya Bagaimana, belum Bu Welda? Ya. Nanti kalau itu tanya lagi sama Bu Melda. Yes, kita bisa lanjutkan di luar forum ini ya. Ya. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Welda atas tanggapan dari pertanyaan Ibu Welda. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan kedua. Ini kalau melihat dari pertanyaannya lebih ke Pak Adi. Pak Adi, ini ada pertanyaan dari Pak Heru, Bang Heru. Langsung aja, Heru. langsung. Ya. Langsung saja Pak Adi, langsung ditanggapin, silakan. Bukan, langsung Pak Heru aja, langsung on cam. Oke, silakan Pak Heru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Pak Heru. Salam. Yang saya hormati semuanya panelis dan audiens pada sore hari ini. Saya sampaikan salam hormat juga buat Mas Adi. Ini kebetulan kan teman alumni saya. Saya diajak beliau untuk bergabung. Jadi kalau kita melihat tema yang mungkin semarak untuk perlu kita sikapi, artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu melihat dengan sebuah karakter individu yang harus kita benar-benar selalu untuk kita respect terhadap lingkungan. Artinya apa? Di lingkup kecil pun ataupun sosial kemasyarakatan, kita menghadapi apapun yang terkait dengan digital ataupun non-digital, itu pun selalu kita melihat dan mendengar. Ucap, kata, perilaku itu, sikap itu mengarah kemana, kan begitu. Yang saya maksud di sini, banyak hal yang korban-korban bullying ini tidak hanya di dalam anak-anak. Sampai level yang tingkat tinggi pun, pejabat pemerintahan ataupun pejabat negara, ini pun kena bullying. Bullying artinya bisa black campaign atau sejenisnya lah, terkait dengan itu. Pertanyaan saya simpel, karena ini kan ruang lingkup Perbanas, ya, mungkin di luar Perbanas pun. Halo Pak Heru. Terputus Pak Heru, Pak Heru. Ya. Baik. Jadi bisa dibaca sebagainya di chat. Mas Adi langsung respon, silakan. Karena itu menyangkut IT tadi. Bentar, Bu. Mas Adi. Iya. Ini Mas Heru hilang ya? Pak Heru putus ya? Sorry, maaf. Oh ya. Sorry, terputus. Lanjut langsung ya. Tadi Pak Heru, langsung pertanyaan Pak Heru. Pertanyaannya singkat. Langsung pertanyaan Pak. Ya. Singkat padat. Ya. Dalam era sekarang ini, untuk mensikapi dengan tegas terkait dengan digitalisasi, terkait dengan bullying ya, ini levelnya konteks bullying. Apa yang harus kita input atau masukan apa yang harus bijak untuk bisa menggandeng pemerintah untuk menghadapi hal-hal perilaku karakter yang menyimpang. Artinya karakteristik dengan ucap, perilaku, kata, sekarang bukan ucapan, tapi jempolnya yang jempolnya kejam. Yang ini membahayakan, bukan lidahnya, tapi jempolnya ini yang ini. Itu. Mohon izin Pak Adi. Silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Heru ya, terima kasih sudah bergabung. Jadi Waalaikumsalam. Ya, setuju bahwa apa sih upaya pemerintah ya supaya menekan angka ataupun meminimalisir perilaku yang merugikan ini. Ya, saya setuju bahwa pemerintah juga tidak diam. Nanti akan saya sampaikan juga contohnya bahwa kementerian, ya semua kementerian yang ada, terutama Kementerian Kominfo yang memang in charge di dalam lingkup digital ini,
sering memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Di mana-mana pun sering kita tahu ya, mereka buat program-programnya kepada anak-anak sekolah, di SMA, di perkuliahan dan sebagainya. Kemudian juga Komisi Perlindungan Anak itu pun juga sama, membuat program-program yang memang ramah dengan apa namanya, penggunaan digital ini. Ya, sehingga perlu kiranya edukasi ini dilakukan sejak dini ya, Bu Mega ya, supaya mereka sudah terbiasa, termindset bagaimana untuk tidak merugikan orang lain dengan apapun alasannya. Tidak boleh kita melakukan itu. Jadi setuju bahwa kita sebagai warga masyarakat pun harus ikut andil dan ikut serta mengedukasi hal yang positif itu untuk diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, komunitas kita. Jadi menyebarkan virus yang positif lah untuk kali ini. Jadi kita sama-sama di sini, setelah kita tahu apa masalahnya, apa yang terjadi, kita sama-sama saling support program pemerintah itu ya. Kalaupun kurang terjangkau atau tidak bisa tersosialisasi, ya kita bantu untuk lebih membantu program-program pemerintah yang memang baik itu ya. Kita gunakan alat kita dengan bijak, kita mengedukasi dan sebagainya. Memang benar kata Pak Heru, benar, yang gede anak-anak sekarang bukan tangannya, tapi jempolnya aja yang gede ya, buat main games, buat chatting dan sebagainya. Jadi dibatasi, diedukasi, dikontrol dan sebagainya. Saya kira itu Pak Heru. Jadi lebih bagaimana membuat masyarakat teredukasi lebih banyak lagi ya. Tidak cuma di Jawa, tapi di semua tempat di Indonesia, dari berbagai macam elemen masyarakat. Kita harus dukung dan setuju dengan hal itu. Terima kasih. Ya. Terus ya Pak Heru ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru. Berikutnya kita ke Ibu Pam. Silakan Bu Pam. Ya, makasih Mas Hendra. Maaf ini saya nggak on cam ya, karena sinyalnya kurang kuat. Saya on cam langsung hilang suaranya. Iya, pertanyaan ini mungkin lebih ditujukan kepada Pak Adi ya, masalah media sosial. Memang tidak sampai bullying Pak Adi, jadi hanya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman seperti itu. Sekarang yang dilakukan adalah duplikasi ya. Dia membuat akun yang persis sama dengan akun seseorang, hanya beda satu huruf nama seperti itu. Tapi pertemanannya diambil semua. Nah, suatu hari ini kebetulan ya, mudah-mudahan jangan saya yang kena ya. Ini kena ke teman saya kebetulan. Jadi akunnya itu diduplikasi, semua pertemanannya diambil, tengah malam muncullah foto yang sangat-sangat tidak pantas lah dilihat gitu kan. Saya sempat screenshot, kemudian saya konfirmasi ke orangnya, baru saya sadar ternyata namanya hanya ada beda satu huruf seperti itu. Nah kan kasihan teman saya itu. Ternyata dia juga sudah dapat info dari teman-teman yang lain. Karena apa? Karena pertemanannya itu diambil semua. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, cara kita untuk mencegah supaya kita nggak kena seperti itu. Kan selalu pertanyaannya, gimana cara kita menjaga akun kita supaya jangan kita yang kena gitu loh. Seperti itu. Itu saja Pak Adi. Makasih. Ya, Bu, makasih. Bu Pam, kalau boleh tahu akun medsos apa yang dipakai, Bu? Oh ya, maaf, Facebook. Yang teman saya yang kena itu Facebook. Facebook, ya. Ya, silakan Pak Adi. Ternyata tindak kejahatan itu berkembang luar biasa, dan juga cara-caranya pun juga sudah semakin canggih ya. Nah, kita tidak bisa menghindari bahwa ada orang yang punya niat buruk. Jadi mereka jadi gini Bu Pam, ada orang yang sudah punya kerjanya itu ngamatin perilaku kita di media sosial. Diamati perilakunya, siapa teman-temannya, bagaimana interaksinya. Kemudian memang mereka punya tujuan untuk yang buruk, terutama misalnya menduplikasi akun itu untuk keperluan misalnya menipu, meminta uang ya, ataupun yang lain seperti itu. Nah, saran saya Bu, yang pertama adalah tentu kita harus tidak mudah untuk memberikan akun ataupun password kepada pihak lain, itu pasti yang pertama, siapapun mereka. Kemudian yang kedua adalah tidak overposting ya, dengan berbagai macam foto-foto atau kegiatan kita yang selalu aktif ya. Jadi kita selektif lah untuk melakukan itu, karena semakin banyak foto kita di luar, berarti kan semakin banyak kegiatan kita yang termonitor oleh orang itu ya. Kemudian juga untuk pertemanan, nah ini memang agak sulit untuk membendung kejahatan ini, tapi paling tidak ketika
sudah terjadi dan kita harus cek setiap saat ya. Kalau kita punya media sosial berarti kita sudah istilahnya kita ada di ruang publik. Nah, berarti kita harus tahu resikonya. Sehingga kita harus juga punya waktu di mana kita harus selalu cek itu yang namanya media sosial kita. Nah, ketika ada kejadian seperti itu, kita harus cepat menyampaikan informasi ke teman-teman kita agar mereka terhindar dari korban di mana orang itu penipuan ketika dia mengidentifikasi akun kita. Pokoknya harus sering melihat, kemudian kita harus selalu hati-hati dalam setiap postingan dan juga mengaktifkan ini Bu, kolom privasi, sehingga ketika ada orang yang masuk itu kemudian harus melewati approval dari kita. Ada ya di media sosial ya, di IG maupun di Facebook, sebelum kita add dia itu kemudian kita harus konfirmasi dulu di siapa. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi risiko seperti itu. Jadi kalau sekarang belum bisa dirubah Bu, ininya menjadi yang lebih private ya, supaya lebih melindungi ibu dan juga keluarga untuk ke depannya. Sementara itu Bu. Ya, makasih Pak Adi, terima kasih Pak Hendra, Bu Milda. Iya Bu Pem. Ya, baik. Terima kasih Bu Pem, pertanyaan cukup menarik karena ini benar-benar ada realita di depan kita yang harus kita hadapin. Ya, sekarang bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengantisipasinya, preventifnya seperti apa yang terjadi, dan itu harus kita sikapi secara bijaksana. Kemudian untuk sisi kedua, jika masih ada pertanyaan, kita bisa lanjut. Ya, saya komentar juga untuk Bu Pam itu ya. Jadi silakan, Bu. Jadi memang dunia medsos ini harus disiasati dengan segala kehati-hatian gitu ya. Kita ini jangan gampang tergoda untuk overexpose gitu kan. Apa-apa diekspos, apa-apa Bu. gitu kan. Mau makan pun diekspos, Bu. Iya, bukan hanya gitu, Coach. Jadi dari pagi bangun tidur sudah lihat wajahnya bangun tidur. Terus nanti setelah mandi dipotret lagi, setelah tidur. Jadi kalau menurut saya memang kita harus literated gitu ya, harus mempersiapkan diri menghadapi dunia yang baru ini, gadget ini kan. Jadi dan kita ini kan ada beberapa orang yang memang pengen orang lain tahu gitu ya. Jadi sekarang itu kan yang paling tajam justru flexing itu tadi ya. Jadi ada orang yang memamerkan apa yang dipunya, kemudian terus tadi yang diutarakan Mas itu topik, mengungkit apa sih yang dilakukan orang lain, jadi pengen tahu gitu kan. Jadi kemudian apa-apa ditiru. Jadi menurut saya memang penguatan lebih ke karakter sih menurut saya. Kita harus literated dengan value, penguatan karakter. Terus kalau kitanya sebagai orang tua sudah oke, nanti pola pengasuhan di keluarga juga harus lebih kuat gitu kan ya. Karena saya orang Jawa ya, saya ngomong bahasa Jawa nih. Ojo gumunan gitu kan. Jangan gampang kagum. Jangan gampang. Diterjemahkan nanti Mas Adi terjemahin. Mas Adi yang orang Solo nih ya. Ojo gumunan, jangan gampang terkagum-kagum dengan orang lain. Jangan gampang silau dengan penampilan yang atribut-atribut luar yang sekarang kan kita udah dibukakan mata kita gitu ya. Ternyata itu semua itu adalah atribut-atribut yang untuk apa sih gitu ya. Jadi kita harus bisa belajar enough gitu ya. Cukup, saya tuh berkecukupan, itu juga bersyukur. Nah, itu dia. Jadi menguatkan diri sendiri sih menurut saya itu mujarab untuk menghadapi gempuran-gempuran dunia yang sekarang terjadi menurut saya gitu ya. Iya. Baik. Terima kasih Ibu Milda. Jadi memang kemajuan teknologi, kemajuan era seperti ini tidak bisa dibendung ya Bu. Tapi bagaimana kita menyikapinya secara lebih bijaksana ya Bu. Oke, baik. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke kesimpulan. Nanti bisa disampaikan oleh Ibu Milda dan Pak Adi. Baik. Ditunggu dulu. Ada nggak? Apa ada pertanyaan? Ya, sambil menunggu pertanyaan ya, Pak Coach. Silakan. Barangkali itu kalau kita memang penuh syukur, menghargai orang lain gitu ya.
itu juga nggak akan tega kan kita menyebarkan kabar bohong atau hoax gitu ya. Nah itu kemudian juga membuat palsu karena kita bisa tampil apa adanya, kita nggak perlu topeng gitu kan, kita tidak memerlukan jaket yang dari emas misalnya gitu kan, jaket ya dari kain gitu, nggak perlu muluk-muluk melakukan apa yang palsu gitu kan. Ya jadi tanggalkan topeng gitu sih sebetulnya. Jadi kita kembali ke berarti era tahun 80-an 70-an tuh berarti belum ada bullying ya? Ada tapi bentuknya lain, Pak. Ada standar teknologi kan begitu. Sebetulnya sudah ada, Pak. Bullying kan terjadi setiap, namanya juga ada perilaku manusia, Pak. Sudah ada, hanya tidak terekspos. Sekarang ini kan dunia teknologi itu begitu. Ya, betul sekali. Ya. Jadi ini tadi saya lihat juga ada Pak Sadana, ada Mas Ferry, ada Bapak Beckman. Kalau mau urun rembuk silahkan. Ya. Tapi kita juga mesti tahu, Coach, kita batas waktunya sampai jam berapa, dan mungkin ada pengumuman-pengumuman yang belum mengisi daftar hadir. Monggo silahkan. Dari mahasiswa mungkin nih. Ini saya lihat ada mahasiswa di kelas, ada Marhani, ada siapa lagi nih? Barangkali mau tanya. Bu Hajah Siti, Atiatul. Sudah. Yang jauh-jauh dari Surabaya. Dari berbagai sudut pandang tadi, alhamdulillah saya dapat ilmu yang banyak sekali. Terima kasih, Bu. Beliau psikolog juga. Iya, Ibu. Baik, ini ada satu chat nih, Coach. Ya, Bu, kita buka ya, Bu. Ya. Daftar hadir. Oke. Agak susah nih Iya. Ya, baik. Baik, iya, Bu. Oh, ini satu lagi saya mau share, ada ini, Coach. Ya, silakan Pak Adi, silakan. Ya. Nah, ini tentang jejak digital, Coach. Oke, silakan Pak Adi. Sebentar ya. Tadi kita bilang di awal ada kita menghapus, tetapi orang lain sudah mengumpulkan bukti-bukti ya. Sekarang kita coba dengarkan Pak Adi. Silakan Pak Adi. Iya. Oke. Nah, cyberbullying ya, itu kalau sudah pernah melakukan ataupun tidak sadar dan sebagainya, kalau itu nanti berpotensi menjadi masalah, juga punya sisi yang harus kita perhatikan ya, atau kelemahannya adalah dia punya jejak digital ya, bahwa yang dia ada rekaman, ada bukti catatan yang bisa dipakai sebagai alat bukti ketika membantu menghentikan perilaku ini. Dan itu diakui di undang-undang, di pasal 5 undang-undang ITE ya, ayat 2, dokumen elektronik itu menjadi alat bukti yang sah untuk disampaikan. Nah, ini jadi ternyata harus hati-hati, sangat hati-hati, walaupun dihapus di gadget kita ya kan, sudah apalagi itu, kartunya dihapus atau dibuang ya dan sebagainya, tetapi pihak berwajib memiliki cara, mekanisme, dan sistem yang sangat canggih untuk bisa kembali mengeluarkan rekaman-rekaman itu, dihadirkan untuk menjadi atau menangkap atau untuk menghentikan orang-orang yang memang berperilaku menyimpang itu, Coach. Jadi ini bisa menjadi alat yang luar biasa. Jadi hati-hati setiap postingan kita. Jari kita sangat menentukan masa depan kita sendiri. Yang masih remaja, yang masih sekolah ya, 1 second you touch the button, you push the button, it can change your life forever. Setuju nggak? Ya, setuju. Ya, karena apa? Sesuatu yang tidak benar diposting, kita posting yang tidak baik, itu pun bisa menjadi hal yang akan tercatat di media sosial, di jejak digital. Dan orang akan menemukan itu. Siapa tahu nanti akan mengajukan beasiswa ke luar negeri. Bu Milda mungkin punya pengalaman di Bappenas dulu, di mana luar biasanya seleksinya, kemudian juga searching-nya di bagaimana si panitia itu melihat perilaku kita di media sosial, atau mau melamar kerja misalnya, itu pun juga di-trace dari situ. Pernah nggak melakukan perilaku yang aneh-aneh seperti itu? Gimana Bu? Benar nggak Bu hal seperti itu? Ya, betul sekali. Jadi
jejak digital ini memang harus diperhatikan karena jejak-jejak kita itu bisa dipakai sebagai bahan untuk melengkapi interview ya pada saat mencari kerja gitu. Jadi hati-hati. Ya memang semuanya mestinya memang jangan sebelum melakukan gitu ya. Kita harus kembangkan perilaku antisipatif preventif itu tadi. Ya. Itu menurut saya. Ya. Yes. Ya. Oke, Coach. Baik. Waktunya hampir habis dan tidak ada pertanyaan juga Pak Adi dan Bu Nida. Sudah, kemudian coba kita akan mohon kepada Ibu Milda untuk memberikan sedikit advice, sedikit kepada audiens Ibu, nanti dijawab dengan Pak Adi untuk kita menyikapi hal ini. Iya, closing statement. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Bapak sekalian, teman-teman mahasiswa, jadi menghadapi era media sosial sekarang ini, mestinya kita juga harus membentuk perilaku yang siap ya dengan kecepatan, dengan kedahsyatan dan yang memberikan kebanggaan. Hati-hati, kita harus bisa membedakan mana yang semu, mana yang maya, kan ada dunia maya ya, dunia virtual, mana yang nyata. Jadi menurut saya yang paling penting adalah tetap kita harus membangun value dan berkeadaban gitu ya, berkeadaban publik. Jadi bagaimana kita membawakan diri kita untuk bersiap-siap menggunakan media sosial, bagaimanapun itu adalah tools ya yang harus kita gunakan untuk lebih membawa manfaat bagi banyak orang gitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Milda closing statement-nya. Kita berikan aplaus untuk Ibu Mildawan itu. Baik, kemudian Pak Adi sudah posting, mungkin ini closing statement dari Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, menambahkan saja, good attitude itu penting, kemudian tadi juga menyeleksi ya, tidak overposting banyak hal, kemudian share good things lah intinya seperti itu, kemudian juga kita harus menghargai privasi orang lain, jadi jangan kemudian kita masuk ke ranah orang yang memang kita nggak punya kepentingan di sana ya. Kemudian kalau share sesuatu harus yang based on fact, itu menjadi hal yang utama juga. Satu lagi ya Coach, kita coba masuk di sini. Nah ini, before you share, think. T, is it true? H-nya adalah bermanfaat nggak? Ya. I-nya adalah inspiring, menginspirasi orang nggak tuh? N-nya diperlukan nggak? Atau orang membutuhkan nggak informasi itu? Dan sopan nggak? Bagus nggak ya apa yang kita sampaikan? Ya, melukai orang atau tidak? Nah ini adalah salah satu hal yang juga kita harus perhatikan dan menjadi perhatian kita bersama. Think, ya utamanya. Think, ya. Ya, terima kasih untuk sharingnya dan juga diskusi yang luar biasa pada siang hari ini. Oke, terima kasih Pak Adi, terima kasih Ibu Milawani, dan juga terima kasih pada audiens yang menghadiri webinar ini. Kemajuan teknologi tidak bisa kita bendung, tapi dengan wise dan aware yang tinggi kita bisa meminimalisir minimal untuk hal-hal seperti tersebut. Dan tadi sudah jelaskan bagaimana jika ini terjadi, before and after seperti apa, dan mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat. Dan satu penting dikit adalah kita adalah negara hukum dan semua diatur oleh hukum. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa mengambil manfaat dari diskusi ini dan bisa kita implementasikan pada lingkungan kecil kita, di keluarga, di sekitar rumah, kemudian ke lingkungan besar lagi, lingkungan kantor, lingkungan kerja, dan sebagainya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa membantu kita untuk menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari dengan baik. Terima kasih Ibu Milawani, terima kasih Pak Adi atas materinya. Kemudian terima kasih juga pada semua audiens yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga kita selalu sehat dan diberikan perlindungan dari Allah SWT. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, mohon maaf. Mas Sustul juga. Jangan lupa isi daftar hadir. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Bu Pem. Terima kasih. Tidak perlu Pak foto Kusno. ya? Nggak perlu foto, iya. Bran. Dari tadi foto mulu.
Oke, sudah. Oh, udah. Ya. Foto. Oh, iya, baik. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bapak. Jenlif.